Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan mengkaji lagi satu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yaitu bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Buku yang sangat bagus ya dalam pembahasan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kiat-kiat meraih sholat yang khusyuk. Ya, kami sudah menyebutkan tiga ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yaitu tiga kiat atau tips atau cara agar kita bisa meraih sholat yang khusyuk. Ya, yang ketiga itu saya sudah menjelaskan tentang poinnya dan juga ada penjelasannya, yaitu cara yang ketiga adalah atau tips yang ketiga adalah eh, mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, eh, dan memiliki dan seseorang itu mesti memiliki rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di samping yang pertama itu adalah menghadirkan hati, membersihkan hati, mengosokkan hati dari pikiran-pikiran dunia, urusan-urusan dunia. Yang kedua adalah memahami makna bacaan-bacaannya, doa-doa yang dibaca atau zikir-zikir yang dibaca pada saat sholat. Yang ketiga adalah mengagungkan Allah. Artinya ketika sholat kita mesti menyadari bahwasanya kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita ini eh, melaksanakan perintah Allah karena kita menyadari kita adalah hamba yang lemah dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, yang berkuasa, yang sepatutnya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salah satunya adalah sholat. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan pada pembahasan ini, ya, kiat meraih apa namanya eh, eh, sholat yang khusyuk, ya, dari poin yang ketiga ini masih ada sambungannya, ya. Di sini disebutkan bahwasanya seyogyanya orang yang sholat itu hendaklah menghadirkan hatinya pada setiap bagian dari sholatnya, bagian-bagian dari sholatnya, ya. Dan itu pun sudah saya sebutkan ya sedikit ya, yaitu tatkala kita mendengarkan azan, ya, jadi menghadirkan sholat itu sudah bisa dimulai dari ketika kita mendengarkan azan, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Faida sami an-nida al-muadzini falyamtasil an-nida lil qiyamah wa syammir wa yushammir lil ijabah wa yushammir lil ijabah wal yanzur madza yujib wa bi ayyi badanin yakhdur. Ya, ini
Ini poin ini sudah saya jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Ya, memulai dari ketika mendengarkan azan, maka kita pun berupaya untuk mempersiapkan diri kita, bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelak kita akan berhadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada hari akhirat kelak, yang tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, saya akan lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah taala, penulis buku ini mengatakan wa idza satara auratahu falya'lam anna al-murada min dzalika ya annal murada min dzalika taqtiyatu fadaihi badanihi anil khalqi falyadhkur awrati batinihi ya awrati batinihi wa fadaih sirrihi allati la yattali'u 'alaiha illa al-khaliq wa laysa laha anhu satir wa annaha yukaffiruha an-nadamu wal haya'u wal khawfu. Ya, ini pernyataan yang sangat bagus sekali ya, yang menjadi renungan bagi kita. Apabila kita apa namanya menutup aurat kita, apabila seseorang itu yang hendak melaksanakan sholat ya menutup aurat ya karena kan syarat diterimanya sholat adalah tertutupnya aurat ya, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya yang dimaksud atau rahasia kenapa kita diperintahkan untuk menutup menutup aurat pada saat sholat adalah yang dimaksud adalah agar kita bisa menutup ya agar agar eh, agar keburukan-keburukan ya dari badan kita itu tidak terlihat daripada manusia ya, agar keburukan-keburukan ya yang kita miliki dari badan-badan kita itu tertutup ya daripada penglihatan manusia. Itu maksudnya kenapa kita menutup aurat. Yaitu itu aurat itu artinya aib yang harus ditutup. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat termasuk dalam melaksanakan sholat agar aurat kita, aib-aib kita itu tidak kelihatan oleh manusia. Maka karena kita telah menutup aurat kita, aurat badan kita, aib-aib yang ada di badan kita pada saat sholat, maka hendaklah kita mengingat bahwasanya kita memiliki aurat-aurat yang tidak nampak, ya, yang berupa batiniah, bukan aurat-aurat yang nampak, yang lahiriah, ya, ya, yang mana aurat-aurat itu atau kejelekan-kejelekan yang tersembunyi itu tidak ada yang melihatnya melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa uh, tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Artinya bukan cuma sekedar kita menutup aurat, tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya aurat-aurat, aib-aib, kesalahan kita, dosa-dosa kita itu begitu banyak yang barangkali manusia tidak mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, itu maksudnya. Artinya dengan kita menyadari bahwasanya kita memiliki banyak kekhilafan-kekhilafan, dosa-dosa, aib-aib yang kita lakukan, ya, maka dengannya itulah kita hendaklah segera merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segera kita merasa malu kepada Allah dan segera kita menyesali atas apa-apa yang kita lakukan. Yaitu maksudnya ya. Maksudnya kenapa kita disuruh menutup aurat, bukan cuma sekedar menutup aurat secara badan saja, tapi bagaimana kita menutup daripada eh, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini yang tidak nampak oleh manusia, hanya nampak oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, tapi sekali lagi itu bisa terhapus dengan kita menyesali atas apa yang kita lakukan dan kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sholat itulah kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampunkan
dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, itu ya. Itu rahasianya kenapa kita disuruh menutup aurat ketika melaksanakan sholat. Dan sekali lagi, aurat itu ada dua. Ada aurat yang nampak oleh manusia, kita tutup dengan kain kita, dengan pakaian kita. Ada juga aurat yang tidak nampak, aib-aib yang tidak nampak oleh manusia, ya akhlak-akhlak kita, dosa-dosa kita yang tidak nampak oleh manusia, tetapi itu nampak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa dihilangkan, ditutupi tatkala kita merasa malu kepada Allah dan kita merasa takut kepada Allah dan kita segera bertobat dan menyesal atas apa yang kita lakukan selama ini. Baik. Kemudian wa idastaqbala al-qiblata faqad sarafa wajhahu 'anil jihati ila jihati baitillah. Fasarfu qalbihi ila Allah ta'ala aula min dalika. Ya. Maka apabila seseorang itu sudah menghadap kiblat, ya persiapan untuk melaksanakan sholat ya menghadap kiblat, ya karena syarat saya sholat adalah menghadap kiblat. Ya, maka dia telah mengerahkan wajahnya dari segala arah ke satu arah, yaitu ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat yang ada di Ka'bah. Ya itu kan. Jadi tatkala kita sudah menghadapkan wajah kita menghadap ke kiblat, itu berarti kita telah berpaling dari segala arah. Ya, kita telah meninggalkan arah-arah yang lain menuju ke satu arah, yaitu arah kiblat, yaitu arah Ka'bah. Ya, maka mengarahkan hati kita kepada Allah itu jauh lebih ya wajib, ya lebih penting ya dari sekedar menghadapkan badan kita ya atau wajah kita ke hadapan Ka'bah. Artinya adalah jangan sampai badan kita itu hanya menghadap ke Ka'bah, wajah kita, tapi hati kita tidak menghadap kepada Allah. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila seorang muslim itu sedang sholat, maka dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan bagaimana caranya Allah berhadapan dengan kita. Yang penting disebutkan Allah sedang berhadapan dengan seseorang yang melaksanakan sholat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang melaksanakan sholat, memperhatikan apa yang sedang dilakukan orang yang sholat. Oleh karena itu maka hadapkanlah wajah kita, hati kita, bukan cuma sekedar jasad saja yang berhadapan kepada Ka'bah, kiblat, tapi bagaimana ruh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berhadapan dengan Allah, karena kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang meminta, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Artinya jangan cuma sekedar menghadirkan badan menghadap ke kiblat, tetapi bagaimana menghadirkan hati kita menghadap kepada Allah, kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang meminta kepada Allah, dan kita sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami agar sholat kita betul-betul hadir ketika itu, ya bukan cuma sekedar fisik dan badan saja yang hadir, jasadnya saja, tapi bagaimana ruh kita, hati kita betul-betul hadir dalam sholat, betul-betul karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu la yutawajja ila jihatil baiti illa bil insirafi an ghairiha. Kadzalikal qalbu la yansarifu ila Allah taala illa bil insirafi amma siwa. Ya. Ya, sebagaimana ya seseorang tidak mungkin dia akan bisa menghadap ke kiblat badannya, wajahnya, melainkan dia harus meninggalkan ya melainkan dia harus meninggalkan arah-arah yang lainnya. Dia harus meninggalkan harus meninggalkan posisi badannya dari arah-arah selain kiblat. Ya, itu kan tidak mungkin kita sholat dengan berhadap dengan banyak arah, kan pasti satu arah saja itu kiblat. Maka konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan arah-arah yang lainnya. Ya, posisi-posisi yang lainnya harus menuju kepada satu posisi, yaitu posisi kiblat. Maka kadzalikal qalbu, maka begitu juga kita punya ruh, punya hati kita, punya jiwa kita
tidak akan bisa kita arahkan kepada Allah, tidak bisa kita fokuskan menghadap hanya kepada Allah, melainkan kita harus meninggalkan segala arah-arah yang lainnya, meninggalkan segala pikiran-pikiran yang lainnya, meninggalkan segala urusan-urusan dunia yang lainnya. Iya, kalau kita sudah meninggalkan urusan-urusan dunia lainnya, pikiran-pikiran lainnya daripada hati-hati kita itu, ya kita kosongkan semua, kita hanya palingkan hanya kepada Allah, maka tercapailah maksud tujuan daripada sholat tersebut. Itu maksudnya. Artinya adalah tatkala kita begitu mudahnya untuk mengarahkan diri kita ke arah Ka'bah, karena kita menyadari bahwasanya menghadap Ka'bah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Artinya sholat kita tidak sah kalau kita tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap ke kiblat. Begitu juga kita mestinya memposisikan jiwa kita, hati kita ketika sholat, bukan cuma sekedar bagaimana badan ini menghadap Ka'bah, tapi bagaimana hati kita betul-betul menghadap ke kiblat, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dicapai kalau kita betul-betul meninggalkan segala urusan-urusan dunia, pikiran-pikiran dunia, ya hal-hal yang tidak ada sangkutnya dengan sholat. Ini bisa tercapai. Tapi kalau kita hanya sekedar menghadirkan badan saja, namun kita tidak betul-betul memfokuskan diri kita menghadap kepada Allah, artinya kita masih dipenuhi dengan kecintaan-kecintaan terhadap dunia, pikiran-pikiran terhadap dunia, urusan-urusan dunia, maka sangat sulit hati kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi PR bagi kita, menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah benar-benar menghadapkan kita punya hati kepada Allah, ya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah, Allah berada di hadapan kita, sebagaimana kita sudah menghadapkan seluruh kita punya jasad, wajah kita menghadap ke kiblat, karena kita paham bahwasanya sholat kita baru bisa diterima tatkala kita menghadapkan wajah kita atau badan kita ke arah kiblat. Ya, baiklah saya lanjutkan. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli fala yakdibanna, ya, qalbaka lisanuka illa idza kana fi qalbika syai'un akbaru minallahi ta'ala faqad kadzabta. Ya, ini pernyataan ya saya yang sangat bagus sekali, ya. Apabila kita, ya, seseorang itu sudah bertakbir, ya takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, maka jangan sampai lisannya itu mendustakan hatinya. Artinya jangan sampai lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hatinya tidak mengatakan Allahu Akbar. Itu maksudnya. Hatinya tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh lisannya. Jadi ada kontradiksi antara ucapan dengan apa yang ada dalam hati kita. Jangan sampai begitu, kata Ibnu Qudamah. Artinya harus sinkron, ya, harus sejalan antara ucapan dengan hati kita. Tatkala kita ucapkan Allahu Akbar, maka hati kita juga membenarkan, ya, bahwasanya kita sedang mengagungkan Allah, menyatakan bahwasanya Allah itu maha besar, kita sedang berhadapan dengan Allah, ya, kita arahkan segala hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, jangan sampai ada ucapan Allahu Akbar di lisan tetapi hati tidak mengikutinya, tidak membenarkannya, atau tidak meyakininya, atau tidak, ya, menghayatinya apa yang diucapkan oleh ucapan lisan kita. Ikhwatal Islam jazakumullah. Jadi sekali lagi, ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, pada sebelumnya itu, ya, di antara tips yang kedua agar sholat kita bisa menjadi khusyuk adalah kita memahami apa yang kita baca. Ya, jadi kita mengetahui apa yang. Jadi Allahu Akbar itu bukan cuma sekedar ucapan Allah Akbar saja, tetapi bagaimana kita memahami bahwasanya Allah itu maha besar. Ya, hak-hak Allah itu maha besar. Zat Allah itu maha besar. Segala-galanya hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah semua makhluk itu kecil di hadapan Allah, termasuk diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kita harus penuhi hak-hak Allah. Kita harus jalankan hak-hak Allah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya.
dengan seutuh-utuhnya. Ya, karena kita sudah menyatakan Allah itu maha besar. Ya, adapun pekerjaan kita, orang tua kita, keluarga-keluarga kita, urusan-urusan dunia itu kecil semua. Ya, janganlah kita lagi masukkan ya urusan-urusan dunia dalam sholat kita. Ya, iya, illa idza kana fil qalbika syai'un akbar min Allah. Kecuali kalau di dalam hatimu tuh ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ada sesuatu itu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada makhluk yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah ada apapun yang lebih, apakah ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kan? Kalau ada, kalau kita mengatakan ada yang lebih agung daripada Allah, maka kita telah berdusta. Ya, kita telah berdusta. Sekarang saya bertanya, apakah ada di alam semesta ini yang lebih hebat daripada Allah, yang lebih agung daripada Allah, yang lebih kuat daripada Allah, yang lebih besar daripada Allah? Ya, tidak ada kan? Ya, yang maha besar, maha hebat, maha agung, maha berkuasa, ya, maha pemberi dan seterusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita betul-betul menjalankan sholat, maka hadirkanlah dalam hati kita bahwasanya Allah itu yang maha agung. Ya, itulah yang kita hadirkan dalam hati kita, Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar ada dalam hati kita, maka mengapa mesti ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah yang ada dalam hati kita? Ya, sedangkan Allah kita abaikan, sedangkan kita lebih memilih perkara-perkara dunia itu yang lebih besar daripada Allah, padahal tidak ada sesuatu apapun di dunia ini, di alam semesta ini yang lebih agung, yang yang lebih mulia, ya, yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Ya, artinya kalau kita sudah menyadari ya atau meyakini ya bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang ada dalam hati kita, dalam ada pikiran kita, maka kita akan ya bisa meraih kekhusyuan sholat itu. Ya, tapi kalau masih ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah yang ada dalam hati kita, maka sulit kita untuk meraih daripada sholat kita. Sehingga apa? Ucapan-ucapan yang kita ucapkan dalam sholat, termasuk takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya, itu sekedar ucapan-ucapan saja, tetapi tidak ada maknanya, tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena kita tidak mengikutinya dengan hati kita, tidak menyertakan dengan hati kita, karena dalam hati kita masih ada kebesaran-kebesaran makhluk ya daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya ikhwat Islam azakumullah. Saya lanjutkan. Fahadar an yakuna la hawa indaka akbar bidalili isarika muwafaqatahu ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Maka hendaklah ya kita berhati-hati jangan sampai hawa nafsu yang ada pada diri kita itu lebih besar. Ya, jangan sampai hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu kepada dunia, kecintaan kepada dunia, urusan-urusan dunia itu lebih besar, ya, daripada daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi tanda hawa nafsu kita lebih besar daripada keagungan Allah, kemuliaan Allah dan kebesaran Allah itu dengan tanda apabila kita ya lebih mengikuti hawa nafsu daripada kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita lebih memilih hawa nafsu, lebih memilih daripada hawa nafsu kita, yaitu apa? Kita masih memasukkan pikiran-pikiran keduniaan, pikiran-pikiran selain kebesaran Allah dalam diri kita, dalam hati kita, berarti kita masih ya hawa nafsu kita itu lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Tandanya apa? Itu tadi, tandanya kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Kita belum menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Seandainya
kebesaran Allah itu betul-betul ada dalam hati kita, ya, maka kita akan menyingkirkan segala hawa nafsu kita terhadap perkara-perkara dunia, sehingga kita pun tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia pada saat kita melaksanakan sholat. Ya, itu. فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا. Ya, ini juga penting ya, kata Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, apabila engkau membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu disunahkan ya. Itu kita disunahkan pada rakaat pertama membaca ta'awuz sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka tatkala kita membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annal isti'adzata hiya luju'un ila Allah. Bahwasanya isti'adah yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu artinya adalah kita ya meminta perlindungan, ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari isti'adah. Jadi isti'adah itu bukan cuma sekedar ucapan di lisan, tapi bagaimana kita memahami maknanya, hakikatnya. Apa makna daripada isti'adah itu yang kita ucapkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu artinya kita betul-betul meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah dari gangguan setan. Karena setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja setan masih menggoda kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, perlindungan dari Allah, kita akan tidak bisa menghadapi setan itu. Setan itu tidak kelihatan, tetapi dia adalah musuh yang nyata, yang sangat berbahaya, yang bisa kita hadapi dengan pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengucapkan a'udzubillah, itu kan cuma sekedar ucapan di lisan, tapi kita betul-betul memahami maknanya, menghadirkan hati kita, maksudnya betul-betul ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan ini. Kalau bukan karena pertolongan dan perlindungan Allah dari gangguan syaitan, kita tidak akan bisa selamat. Kita tidak akan bisa menjalankan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita sadari. Ya, jadi itu lagi ya. Jadi sekali lagi bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan, bacaan isti'adah itu, ucapan auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi bagaimana kita hadirkan hati kita pahami maknanya, dan kita betul-betul menyadari bahwasanya hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada saya untuk menghadapi gangguan-gangguan atau godaan-godaan syaitan. Fa idza lam talja biqalbika kana kalamuka ghalabwan, ya. Apabila engkau ya mengucapkan kalimat ta'awuz ini tanpa menghadirkan hatimu, cuma ucapan saja di lisan, tanpa kita membenarkan dengan hati kita, ya mengikut sertakan hati kita atas apa yang kita ucapkan, maka perkataan kita ini adalah perkataan yang seperti orang yang mengigau, ya, atau yang sia-sia ya. Kita tahu ya, orang yang mengigau itu orang yang mimpi misalnya berbicara, pada saat mimpi dia tidak menyadari apa yang dia minta kan, apa yang dia katakan kan. Artinya perkataannya itu tidak bisa diterima. Ya, karena dia dalam keadaan tidak sadar ya, atau orang seperti orang yang tidak sadar yang berbicara tanpa di luar kesadarannya. Sama juga kalau kita mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, namun kita tidak menghadirkan hati kita, apa yang kita ucapkan itu seolah-olah kita seperti orang yang mimpi berbicara yang tanpa kita sadari. Ya, orang yang berbicara tanpa disadari itu tidak itu adalah pembicaraannya yang tidak bisa diterima, ya, karena dia berbicara tanpa sadar. Iya. Sama juga bagaimana Allah mau menerima daripada pembicaraan kita, ucapan kita, isti'adzah, permohonan kita, kalau kita tidak menyadari apa yang kita minta. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, yang harus kita pahami bersama tentang masalah ini. Baik, ya, saya lanjutkan. Wa tafham ma'na ma taslu wa ahdir atafahum biqalbika inda qaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi hendaklah kita memahami makna apa yang kita baca. Ya, jadi apa yang kita baca ya dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kita harus memahami maknanya, bukan cuma sekedar kita ucapkan lafaz-lafaznya, tapi bagaimana kita memahami maknanya agar kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah dengan pertolongan yang sesungguh-sungguhnya.
wa ahdir tafahum biqalbi, dan hadirkan ya pemahaman ya bacaan itu dari hati hati kita. Ya, jadi hati kita ini harus memahami apa yang kita baca. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka kita harus hadirkan ini dalam hati kita, pahami ini bahwasanya eh, segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak disembah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang harus kita hadirkan. Ya, alhamdulillah, ya. Segala pujian bagi Allah, semua makhluknya memuji Allah. Semua nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, berhak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hadirkan dalam ucapan-ucapan, hadirkan hati kita dalam ucapan-ucapan itu. Ya. Wastahdir lutfahu inda qaulika ar-Rahmanir Rahim. Ya, wastahdir lutfahu inda qaulika ar-Rahmanir Rahim. Dan hadirkan ya tentang kelembutan Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang rahmat Allah yang ketika kita membaca ar-Rahmanir Rahim. Itu harus kita hadirkan ya. Apa ar-Rahmanir Rahim? Itu artinya Allah yang Maha kasih, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Itu kita hadirkan hati kita bahwasanya Allah itu betul-betul Maha pengasih. Allah itu Maha penyayang kepada kita, kepada seluruh makhluknya yang telah memberikan hidayah kepada kita. Ini yang harus ya, ini yang harus kita pahami bersama ikhwatul Islam azakumullah ya tentang masalah ini. Jadi bukan cuma sekedar kita ucapkan Ar-Rahmanur Rahim ya, tapi bagaimana hati kita menyadari bahwasanya begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Ya, rahmatnya, kasih sayangnya dan seluruhnya. Ya. Kemudian ya wastahdir azamatahu inda qaulika maliki yaumiddin. Begitu juga kita hadirkan keagungan Allah, ya kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemahaperkasaan Allah, kekuasaan Allah ketika kita membaca maliki yaumiddin. Ya ini surah Al-Fatihah ya, maliki yaumiddin yang artinya Allah yang merajai segala hari akhirat kelak. Ya, atau Allah yang memiliki hari akhirat kelak atau hari pembalasan kelak. Jadi ini harus kita hadirkan dalam hati kita setelah kita ucapkan, yaitu bahwasanya betul Allah itu Maharaja. Nanti pada hari akhirat kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, ini harus kita hadirkan bahwasanya Allah itu raja dari segala-gala raja, penguasa dari segala-gala penguasa yang memiliki segala-galanya. Ini harus kita hadirkan. Ya, wa kadzalika fi jami'i ma tatlub. Ya, begitu pula pada semua bacaan-bacaan yang kita baca. Surah Al-Fatihah yang kita baca, yang sering kita baca itu, sekali lagi, jangan cuma sekedar pada ucapan-ucapan belaka saja, tapi bagaimana hadirkan, pahami maknanya, hadirkan hati kita, dan hadirkan kebesaran Allah, agar kita betul-betul bisa meraih kekhusyuan dalam sholat tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ini disebutkan ada riwayat ya dari ulama tabi'in terdahulu ya, yaitu dari Zurarah bin Abi Aufa ya, salah ulama besar ya di zaman salafus saleh, pernah membaca dalam salatnya yaitu surah Al-Mudatsir ayat 8 ya. Surat Al-Mudatsir ayat 8 dia membaca faida nuqira fin naqur ya, faida nuqira fin naqur, maka beliau pun jatuh tersungkur lalu beliau meninggal dunia. Ya, kenapa beliau jatuh tersungkur lalu meninggal dunia? Karena beliau paham apa yang dia baca. Karena beliau betul-betul hayati apa yang dia baca. Karena betul-betul dia tadabburi ya apa yang beliau baca. Karena ini ayat ini bukan cuma sekedar ayat biasa, tapi isinya ya faida nuqira fin naqur. Ini berbicara tentang peristiwa hari kiamat. Ya, dia menyadari betul akan terjadi nanti hari kiamat, bagaimana nanti ketika seorang berhadapan nanti pada hari kiamat dan seterusnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh salah seorang ulama ini, karena begitu dia khusyuknya dalam sholatnya, memahami maknanya, dihadirkan hatinya, keagungan Allah dan seterusnya, maka ketika membaca ayat ini beliau jatuh tersungkur dan lalu beliau meninggal dunia. Ini ikhwat Islam, azakumullah, salah satu ciri orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, meskipun ini tingkat tinggi ya, barangkali kita tidak sampai pada makom ini, tapi ini salah satu contoh saja
ulama yang betul-betul dia memahami makna apa yang dia baca, bukan cuma sekedar dibaca saja, tapi beliau betul-betul memahaminya, bahkan menghayatinya, mentadaburinya isi dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Wa ma dzaka illa li'annahu sawwara tilkal hal fa asrat indahu at-talab. Ya. Dan itu tidak terjadi pada diri beliau sampai beliau jatuh langsung meninggal dunia, melainkan beliau telah artinya beliau telah menggambarkan nanti bagaimana peristiwa pada hari akhirat. Karena ayat yang dibacalah tentang peristiwa di hari akhirat kelak. Ya, ketika sangkakala ditiupkan, itu ketika hancurnya alam semesta dan ketika manusia akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan lagi dari alam kuburnya lalu berkumpul di hadapan Allah, itulah yang beliau yang menghadirkan hatinya, bagaimana seandainya saya nanti ketika dikumpulkan di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban. Itulah yang membuat beliau itu ya meresapi bahwasanya dia akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka itulah yang membuat beliau jatuh tersungkur lalu beliau meninggal dunia. Ikhwatal Islam azakumullah. Wastashir fi ruku'ika at-tawadhu. Nah, begitu juga dalam gerakan-gerakan. Jadi sholat ini yang perlu kita ketahui bersama adalah ada namanya ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir, ada namanya gerakan-gerakan, ya, gerakan mengangkat tangan, takbiratul ihram, ada gerakan berdiri, ada gerakan ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ya. Ini gerakan-gerakan semua ini ada semua maknanya, bukan cuma sekedar gerakan-gerakan saja, tetapi semuanya ada hikmahnya, ada maknanya, ada hakikatnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya, dalam kitab ini disebutkan wastashir fi ruku'ika at-tawadhu. Hendaklah engkau ya ketika ruku ya menyadari tentang ketawaduan kamu di hadapan Allah, tentang kerendahan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruku itu adalah bentuk tawadu kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita tidak boleh ruku kepada manusia. Tidak boleh kita ruku kepada manusia. Nabi melarang kita ruku kepada manusia. Hanya boleh ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita ruku maka kita menyadari bahwasanya kita ini rendah, ya, kita ini mesti merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ruku itu. Ini dengan adanya ruku ini kita menyadari bahwasanya diri kita ini adalah ya rendah di hadapan Allah. Kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Kita ciptaan Allah, kita buatan Allah, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Apa yang membuat kita berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita perlu menjadi angkuh di hadapan Allah, di hadapan manusia? Ya, ini harus kita pahami bersama. Wa fi sujudika ziyadatu zulli. Begitu juga ketika sujud, itu kita harus menghadirkan hati kita bahwasanya kita betul-betul sangat hina di hadapan Allah. Ya, ruku sudah rendah, ketika sujud kita lebih rendahkan lagi kita di hadapan, bahkan kita lebih hinakan kita. Wajar kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kita tidak ada, Allah mengadakan kita. Dulu kita hanya dari sperma, lalu Allah menjadikan kita memiliki bentuk tubuh yang sempurna, memiliki akal, dan kita memiliki banyak nikmat. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dulu kita tidak ada, lalu Allah mengadakan kita. Oleh karena itu ketika Allah menyuruh kita sujud, maka hadirkan hati kita, maksudnya kita betul-betul kita merendahkan segala badan kita, bahkan kepala kita, wajah kita yang merupakan sesuatu yang mulia bagi kita, kita rendahkan di hadapan Allah. Itu sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Iya, adapun kalau kita merendahkan wajah kita atau sujud di hadapan manusia itu tidak boleh. Tapi kalau kita rendahkan wajah kita dengan sujud, ya setiap kita melaksanakan sholat itu wajib bagi kita, maka itu bentuk cinta kita, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka wada'tan nafsa mawdi'aha, karena engkau menempatkan dirimu pada tempatnya. Itu sudah tempatnya itu. Kita meletakkan wajah kita, diri kita, kepala kita di lantai, itu sudah tepat itu. Itu bahkan sudah wajib, sudah sepantasnya kita melakukan demikian. Karena apa? Kita meletakkannya, merendahkan itu di hadapan Allah, bukan kepada manusia. Adapun kalau kepada manusia itu tidak boleh, ya.
Tidak boleh. Yang boleh hanyalah kita sujud di hadapan Allah. Itu Allah akan senang kepada kita. Karena kita wajar sebagai hambanya, ya, untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk kita meminta ampunan Allah, kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Waradatta al-far'a ila aslihi bisujud ala turab alladhi khuliqta minhu, dan kita kembalikan ya cabangnya itu kepada asalnya dengan melakukan sujud, ya, karena apa? Karena pada dasarnya kita ini berasal dari tanah, ya. Atau artinya adalah nenek moyang kita Adam itu berasal dari tanah, kan? Allah ciptakan dari tanah, ya. Allah ciptakan dari tanah. Berarti sebenarnya asal muasal kita dari tanah. Ya, makanya kita harus untuk bagaimana mengembalikan ya kita punya jasad ini ke tanah dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dasarnya kita berasal, asalnya kita berasal dari tanah. Ya, artinya apa yang kita mesti sombongkan di hadapan Allah yang tidak mau bersujud kepada Allah? Apa yang kita sombongkan? Semua manusia harus sujud kepada Allah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa menyombongkan dirinya kepada Allah. Hanya manusia saja yang tidak mau sujud adalah manusia yang sombong. Karena apa? Karena kita ini dasarnya asalnya berasal dari tanah, dan harus juga kita kembalikan kepada tanah. Itu apa kita sujudkan, kita punya anggota tubuh ini yang berasal dari tanah, yaitu kepada asalnya yaitu tanah, karena nenek moyang kita Adam, Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Watafham manal adkar bizauq, dan hendaklah kita memahami mana-mana zikir-zikir yang kita baca, bacaan-bacaan yang kita baca pada saat sholat, doa-doa itu kita pahami dengan hati kita, ya, dengan penghayatan kita, bukan cuma sekedar ucapan-ucapan di lisan, di lidah, tapi kita pahami dengan menghadirkan hati kita, penghayatan kita terhadap apa-apa yang kita baca. Dengan itulah maka insya Allah kita akan meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sedikit lagi saya akan sambung, ya. Kemudian wa'lam ya anna ada as-shalah bihadis syurut al-batina sababun li jala'il qalbi min as-sada wa husulil anwar fihi allati biha tatalmahu azamatul ma'bud wa tatalla ala asrarihi, ya, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Al-Ankabut ayat 42. Di sini disebutkan ikhwatul Islam azakumullah, kata Syekh Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, ketahuilah bahwasanya melaksanakan sholat dengan syarat-syarat batin ini yang tadi saya sebutkan tadi 3 itu, menghadirkan hati, ya, dengan mengosongkan perkara-perkara dunia, pikiran-pikiran dunia, urusan-urusan dunia, kemudian memahami maknanya, ya, dengan hati-hati kita, ya, bacaan-bacaan yang kita baca, doa-doa dan seterusnya. Yang ketiga, hadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, hinanya diri kita di hadapan Allah, seraya mengharap ampunan dan rahmat Allah. Jika ini semuanya sudah terpenuhi semua dalam sholat kita, maka ini menyebabkan hati kita akan menjadi bersinar, ya, hati kita akan menjadi hidup, ya, hati kita akan bersih dari karat-karat, ya, dari penyakit-penyakit hati. Ya, karena apa? Karena kita sudah betul-betul menghadirkan daripada syarat-syarat tersebut. Jadi bukan cuma sekedar menghadirkan jasad saja, tapi bagaimana hatinya, ya, pengagungannya, pengharapannya, rasa takutnya betul-betul itu hadir dalam sholat kita. Maka dengannya itulah kita akan mendapatkan cahaya-cahaya yang dengannya kita ya akan semakin mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin kita lebih dekat lagi kepada Allah, semakin kita menyadari bahwasanya kita ini hamba Allah yang siap diperintahkan oleh Allah, yang siap untuk menjalankan syariat Allah, yang siap untuk senantiasa kita berbakti untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya itu juga dengan cahaya-cahaya itulah kita akan mengetahui bahwasanya Allah, dengannya itu kita akan bisa melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengannya itu memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah melalui bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat, gitu. Jadi salat ini merupakan satu jalan keluar tatkala kita menghadapi
problema-problema barangkali susah kita pecahkan, maka dengan solat yang sebenar-benarnya yang sebagaimana saya sampaikan tadi, itu akan bisa mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, bisa menyingkap rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqidu illal alimun, tetapi tidak ada yang bisa memahami semuanya itu rahasia-rahasia Allah, keagungan Allah, nusratullah, pertolongan Allah, kecuali bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang betul-betul menghadirkan kebesaran Allah dalam dirinya, yang menghadirkan daripada pemahaman-pemahaman terhadap apa-apa yang dia baca, ya maka dengan itulah dia akan mendapatkan dapat menyingkap rahasia-rahasia Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, intan surullah yang surukum, sebagaimana firman Allah, tolonglah Allah maka Allah akan menolong kamu. Ya, di antara kita menolong Allah adalah kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedikit lagi, fa amma man huwa qa'imin bi suratis shalah duna ma'aniha. Adapun orang yang hanya melaksanakan saja salat secara fisik, hanya menghadirkan jasadnya saja, tetapi dia tidak menghadirkan hatinya dalam salatnya, tidak membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran dunia, tidak menghadirkan hatinya pada saat salat kebesaran Allah, tidak menyadari akan keagungan dan kebesaran Allah ketika dia salat, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan salatnya. Ya, bukan berarti Allah tidak menerima salatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bukan berarti salatnya tidak sah, tetapi sekali lagi tentunya akan sangat berbeda ya perlakuan Allah dengan orang yang salat sekedar menghadirkan jasadnya tanpa hatinya, dengan orang yang menghadirkan jasad dengan hatinya, menghadirkan hatinya, kekhusyuannya sangat berbeda perlakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang menjalankan salat dengan sebenar-benarnya, menghadirkan kekhusyuannya sebagaimana yang sudah saya jabarkan pada 3 pertemuan ini, ya, tentang kiat-kiat agar kita meraih salat yang khusyuk, agar salat kita menjadi khusyuk atau hakikat yang dengannya salat kita menjadi khusyuk. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jangan kita pernah berhenti, jangan kita pernah menyerah, jangan kita pesimis. Ya, terus latih diri kita, yang terus belajar dan belajar, ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dengan itu kita akan semakin ya menyadari akan keagungan Allah, kita akan menyadari tentang keagungan daripada perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita akan meraih kekhusyuan di dalam salat kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan para peserta kajian, ya. Ada sekitar, mohon maaf ya, ada sekitar 8 menit ya. Sedianya kami kasih waktu 20 menit, tapi karena pembahasannya tadi yang cukup panjang, maka kami lanjutkan dengan pembahasan sehingga pertanyaannya tersisa 8 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin khusyuk ya. Dan jangan pernah menyerah. Kalau seandainya belum khusyuk sampai saat ini, ya jangan pernah menyerah, tetapi terus kita berlatih dan berlatih, terus kita istiqomah, terus kita belajar dan belajar, ya, dan tak lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan bagi kita agar kita bisa meraih kekhusyuan sholat kita sebagaimana kekhusyuan Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama-ulama terdahulu. Demikianlah. Mohon maaf jika ada segala kekhilafan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya dan dari godaan syaitan yang terkutuk atau kekurangan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita, menambahkan ilmu kita, memberikan pahala yang begitu banyak kepada kita ya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, khususnya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ke salat yang khusyuk
memberikan kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya, jadi sekali lagi jangan kita pernah lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekhusyuan di dalam sholat kita. Dan kami juga ucapkan para para donatur atau sponsor kegiatan kali ini ya yang sudah memberikan partisipasinya sehingga terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada usaha-usaha mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga sebagai amal jariah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya di grup-grup supaya kita bisa, silakan kalau yang mau share silakan di-share rekamannya ini atau mau mengulang-ulang kembali mendengarkan kembali apa yang sudah kami bahas silakan didengarkan kembali. Demikianlah sekali lagi kami undur diri. Sebelumnya kami ingatkan lagi bahwasanya sebentar malam kajian kami rutin yaitu kajian tafsir Al-Qur'an jam 9 malam sampai jam 10 malam. Silakan yang punya kesempatan bisa bergabung kembali di ruang Zoom ini dalam kajian rutin yaitu tafsir Al-Qur'an. Demikianlah insya Allah semoga kita diberikan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya undur diri dan saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.